Halo Abang Neng dan Cingnya Babe, ketemu lagi sama Poika. Mungkin udah banyak yang nanya kenapa udah seminggu lebih ini Poika nggak upload video, terlebih dari seminggu ya. Poika nggak tahu ini sebenarnya konsumsi publik atau enggak, tapi karena Poika juga merasa udah banyak yang care sama Poika, yang pada DM nanyain kabar segala macem, yang pada doain dan segala macem dah pokoknya. Baik, ucapin terima kasih. Sebenarnya Poeka emang butuh waktu banget buat ceritain ke kalian. Nggak tahu, maksudnya pengen tuh berusaha sebisa mungkin biar nggak nangis depan kamera gitu kan, karena saya tahu pasti banyak lah orang-orang yang nggak seneng gitu kan lihat apaan sih pakai nangis-nangis di kamera apa gimana gitu, lebay lah segala macem. Makanya sengaja khusus di video ini kolom komentarnya Poika tutup, jadi nggak ada yang bisa komentar karena Poika nggak tahu setelah ini kalau Poika aktifin komentarnya Poika bakalan kuat apa enggak, bakalan sedih lagi apa enggak kalau baca-baca komentar kalian, apalagi komentar-komentar yang kurang enak, yang selalu menyalahkan atau gimana. Sekarang tuh PK bener-bener nggak kuat untuk baca-baca komen-komen kayak gitu. Terus buat yang selalu komen support, Poika juga mengucapkan makasih. Di video terakhir kemarin tuh yang tentang sekolah, Poika cuma bisa nge-love aja, maaf karena emang kondisi Poika ini lagi nggak enak. Tadinya nih mau bikin video sambil motongin kol, yang sahabat ini minta dibuatin pizza salad. Kalau kalian yang pengen tahu pizza salad itu udah ada di vlog ya, kalian bisa lihat nanti, atau Poika kasih di sini linknya ya. Jadi Poika mau ngasih kabar ke kalian kalau Poika ini habis keguguran lagi yang ketiga kalinya, dan yang keguguran kali ini Poika lagi sedang melaksanakan program hamil bayi tabung tapi nggak berhasil. Sebenarnya sih positif, kita dapat kabar itu positif di bulan Desember, dan itu Poika sama Bang Sami seneng banget dapat kabar itu kan. Kita seneng, keluarga seneng, semuanya seneng lah gitu kan, berarti mungkin bayi tabung kali ini berhasil gitu kan. Nah akhirnya kita tunggu, dan yang bikin anehnya tuh waktu keguguran yang pertama dan yang kedua itu Poika tuh ngerasain kramnya yang bener kram gitu kan, yang kayak orang mau mens gitu, mau sakit mens kram. Tapi untuk yang kali ini Poika nggak ngerasain apa-apa, paling kram tapi sedikit gitu. Dan Poika karena khawatir, Poika telepon juga kan, dan mereka bilang itu normal. Kramnya yang kram ya nggak sakit banget dah, tapi kadang-kadang gitu, tapi nggak sering kayak waktu keguguran pertama sama kedua. Dan Poika juga ngalamin simptom kayak capek gitu kan, lelah, terus dada sakit. Biasa kan kalau lagi mens kan dada kita sakit gitu ya, terus capek, maunya tiduran aja, terus apa namanya ya pokoknya ngerasain simptom-simptom orang hamil muda lah gitu kan. Nah terus ya Bang Sambil juga seneng gitu kan, lihat wah mungkin kali ini kita berhasil, kata Bang Sambil gitu kan. Duh, sebenarnya nggak mau nangis tapi gimana ya. Sebentar, matiin dulu kameranya. Jadi sebenarnya kita tuh pengharapan kita tuh besar banget gitu kan, pengharapan kita besar banget sama si anak ini gitu. Akhirnya karena saya merasa kali ini juga saya berhasil gitu kan, akhirnya kita di ultrayut tanggal 10 Januari kemarin, dan dokter baru cek, dia langsung bilang oh my god, kata dia gitu kan. Aku kaget kan, kenapa dok, saya bilang gitu.
bayi kamu tidak berkembang lagi, katanya gitu. Saya kaget, saya shock gitu, saya diem saya lama gitu. Maksudnya dokter apa, saya bilang gitu kan. Dan yang bikin sedihnya itu tuh Bang Sabeni lagi nggak di rumah. Mungkin kalau kalian lihat di Instagram saya, yang pernah lihat Instagram saya mungkin ngelihat saya di situ upload foto saya lagi sedih gitu kan. Nah itu di saat itu. Terus saya tanya lagi, maksudnya gimana dok, nggak berkembang gimana? Saya bilang gitu kan. Dia bilang, iya ini cuma emang pas saya lihat di di monitornya gitu tuh cuma titik aja gitu, kayak telurnya tuh emang nggak berkembang sama sekali. Terus yang ngebesarin itu cuma kayak placentanya atau apa gitu, makanya mereka ngerasa kok pakai celana sesek gitu kan. Waktu itu kan mereka ngerasa celana udah mulai nggak bisa dipakai gitu kan, mungkin jadi gitu kan ya. Ternyata itu cuma placentanya aja yang gedein, tapi telurnya di dalam enggak. Kenapa dok, kok bisa begini? Ya ini normal, katanya gitu kan. Normal gimana dok, saya udah ngerasain gejala-gejala hamil segala macam. Iya itu juga normal kamu rasain, karena pada saat waktu si telurnya itu dimasukin lagi ke perut dan nempel lah, itu semua gejala-gejala orang hamil muda kamu pasti ngerasain. Terus juga ya begitu katanya. Saya kaget, saya diem aja di ruang dokter gitu ya. Terusnya kata si dokter, kamu bisa nelfon suami kamu nggak, katanya gitu. Saya nelfon suami saya dan dilihat, didengar, Bang Sabin langsung diem gitu kan. Diem, dia sedih juga, dia nangis juga di telepon. Akhirnya dokter ngasih waktu saya 5 menit buat tenangin diri di ruangnya dia kan punya ruangan khusus gitu. Terus saya di situ nangis kejer sampai suster pun deketin saya, melukin saya, bilang jangan khawatir, jangan lihat ke belakang, kata susternya gitu kan, lihat ke depan, katanya gitu. Kamu udah bisa mengandung berarti positif, berarti rahim kamu tuh normal, katanya gitu, nggak ada masalah, jangan khawatir, katanya gitu kan, kata susternya. Iya, terus saya mikir, oh iya berarti emang ada kemajuan kan, di saya nggak ada masalah, di Bang Sabeni kan ada masalah. Akhirnya nanti mereka bakalan cari tahu masalahnya di mana gitu, kenapa si bayi nggak berkembang, kenapa ini 2 kalinya si bayi nggak berkembang di perut saya. Terus yang kedua itu si detak jantungnya nggak kedengeran. So ya jadi itu sih yang saya mau ceritain ke kalian, kenapa saya udah seminggu lebih ini nggak ada video, nggak ada instastory, karena saya lagi memulihkan diri saya dulu. Terus dan alhamdulillahnya saya punya mertua juga nggak bawel, nggak cerewet, tapi saya yakin emang di dalam hati dia juga mau gitu kan, ngeliat cucunya dari anaknya yang cowok, dari Bang Sabeni. Dia nelpon saya, suami saya nelpon saya waktu saya sendirian di rumah, mereka pada nangis.
mereka sedih dengan apa yang saya alami. Dan Bang Sabeni juga malam itu bilang, kamu mau saya pulang, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, sebenarnya sih hati saya pengen banget dia pulang pada saat itu kan. Cuma saya mikir lagi, ini udah kejadian gitu kan, ini bukan pertama dan kedua kalinya, ini udah ketiga kalinya saya keguguran kan. Jadi saya bilang, ya udah kamu gak usah pulang, terusin kerja kamu, saya bilang gitu kan. Saya bilang gitu, terusin kerja kamu gak usah pulang, saya bilang gitu. Nah, cuma dia juga khawatir gitu kan. Jadi serius kamu gak mau saya pulang? Enggak usah, ini udah biasa, saya bilang gitu kan. Saya berusaha kuat gitu, biar Bang Sabeni juga kuat, biar mertua juga saya apa namanya, nggak khawatir gitu kan. Jadi dokter bilang dalam waktu 2 minggu saya akan ngalamin keguguran lagi. Ini sekarang saya masih rasain perut saya udah mulai kram-kram lagi. Saya nggak tahu ini keluarnya kapan si janinnya. Terus saya dikasih tiga jalan. Yang pertama, kamu mau keguguran secara alami aja, ditunggu. Yang kedua, melalui dikuret. Terus yang ketiga, melalui obat. Terus saya bilang saya mau coba yang natural dulu, karena kan yang pertama sama kedua itu kan saya kegugurannya natural ya, terus bersih sendiri gitu kan. Terus saya bilang, saya tunggu aja dok, saya bilang gitu. Sedih sih, sedih banget sebenarnya, sedih banget. Tapi mau gimana, belum rezeki. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang udah ngedoain saya ucapin terima kasih banyak. Dan mohon nanti di video-video selanjutnya jangan tanya lagi soal anak. Jangan tanya lagi, Poika emang nggak mau punya anak? Poika emang nggak mau ini? Poika emang nggak mau ini? Siapa sih di dunia ini wanita yang nggak pengen punya anak? Saya tanya deh sama kalian. Siapa sih di dunia ini yang nggak mau punya anak? Siapa sih wanita di dunia ini yang nggak mau punya anak? Pasti mau lah. Poika mungkin gara-gara ini, Poika gini, Poika mungkin gara-gara ini. Semua udah saya lakuin, semua udah saya jalanin. Jadi makanya komen untuk video ini saya tutup, saya close, karena saya yakin saya gak akan keluar baca-baca komen-komen yang gak enak. Dan saya juga ngucapin terima kasih buat subscriber saya yang udah ngucapin doa, udah ngasih doa segala macem, yang ngedukung saya, nge-support saya, apapun itu dalam jenisnya. Saya ngucapin terima kasih banyak. Jadi saya mohon banget buat ibu-ibu di luar sana atau bapak-bapak yang nonton video saya, stop tanya soal anak ya. Saya mohon banget, biarkan ini menjadi kehidupan saya sama Bang Sabeni. Kalau kita punya anak, kita pasti kabarin. Kalau Allah ngasih rezeki, saya pasti kabarin ke kalian. Jadi mulai saat ini Pak Oika mau berhenti sama promil, program hamil apapun itu. Pak Oika mau berhenti, Pak Oika mau istirahat dulu, Pak Oika mau ambil istirahat pokoknya sampai kondisi Pak Oika pulih lagi. Jadi buat kalian sabar-sabar dulu ya sama vlog-vlog selanjutnya. Poika kayaknya belum bisa ngupload banyak video untuk akhir-akhir ini, tapi Poika usahakan sesembuhnya Poika, atau kalau Poika udah kuat kembali seperti semula, bakalan Poika bikin video lagi buat kalian ya.
Dan pokoknya kalau kalian pengen tahu soal gimana tanggapan mertua saya sayang saya, cinta saya, nge-support saya soal anak, dia tetap menunggu kabar baik itu, tapi alhamdulillah dia nggak bawel sama saya gitu, sama anaknya bangsa benih. Jadi saya beruntung punya mertua sebaik dia. Sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak buat subscriber yang udah ngedukung Poika, yang udah mendoakan Poika, yang sudah mensupport dan sudah udah nge-share video Poika. Poika ucapin terima kasih banyak. Dan buat kalian yang masih julid, yang masih nyinyir, please stop. Karena mulai sekarang kalau ada satu kata yang kalian nyinyirin atau ngata-ngatain atau julidin Poika, maaf banget, Poika bakalan ngeblok kalian langsung. Poika nggak butuh komen yang ngejatuhin, Poika butuh komen-komen yang support biar Poika makin semangat buat videonya, makin full sama energi positif kalian. Karena setiap Poika baca komen-komen positif kalian itu ngebuat Poika makin semangat buat bikin video. So, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.